datang guru kita Al-Habib Syafiq Al-Haddad beserta rombongannya. Semoga senantiasa Allah beri kesehatan guru kita, Allah beri panjang umur, dan Allah dekatkan jodohnya. Amin apa? Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum isi kajian ada suatu maklumat. Yang pertama adalah ini Maulid Agung dari Tuan Guru kami Kiai Haji Muhammad Fahrudin Al-Bantani, yaitu beliau mengadakan Maulid nanti pada Januari tanggal 7 hari Minggu jam pagi. Kita berangkat jam setengah 7 ya. Ini nama-namanya sudah masuk, tinggal pembayaran seragam yang belum. Jadi pembayaran seragam 130, transportnya 100.000, bisa dicicil ya. Nanti acaranya di Tanara yaitu Banten, sekali di tempat makamnya gurunya Syekh Nawawi. Kemudian setelah dari sana kita nanti bisa sekaligus ke Sultan Maulana Hasanuddin Banten Lama. Acara di sana pagi sampai jam 12 ya, jam 12 langsung kita menuju ke ziarah di Banten Lama. Kemudian ada undangan maulid juga dari guru kita, yaitu di majlis beliau, yaitu nanti pada tanggal Desember tanggal 16 ya. Ya. Ya, nanti diumumkan lagi sama guru kita ya, untuk lebih jelas. Kepada guru kita Al-Habib Syafiq Al-Haddad, kami persilahkan falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Khadimul Majlis Serpong Jaya Al-Mukarram Al-Ustaz Ian Bakhtiar. Kita doain guru kita, mudah-mudahan Allah kasih nikmat panjang umur, sehat walafiat, Allah kabulkan hajatnya, Allah berkahi hidupnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga yang terhormat Sahibul Bait Pak Tis, ya kita doakan biar Allah kasih nikmat panjang umur, sehat walafiat, Allah kabulkan hajatnya, Allah berkahi hidupnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya banggakan, jamaah Majelis Serpong Jaya yang mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini meja dari mana nih? Punya masjid atau? Oh, masjid. Alhamdulillah, malam hari ini Allah kasih kita nikmat sehat walafiat, Allah kasih kita nikmat panjang umur, Allah kasih kita nikmat hidayah, sehingga sampai malam hari ini Allah masih perkenankan kita untuk bermuajahah, untuk kumpul bersama, bertemu, bukan buat main-main, bukan buat ngapa-ngapain, melainkan untuk mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengkaji agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang agung, yang mana mudah-mudahan Allah perkenankan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga menjadikan saksi kelak di yaumil qiyamah kita dikumpulkan lagi bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal
ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita yang lalu, namun sebelumnya kita sama-sama awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah kepada musannif daripada ini kitab. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, kemanfaatan ilmunya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu an naqra hadzal kitab wa risalatul jami'ah wa adama nawa syuyukhana وأجدادنا وأسلافنا الصالحين أدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح مصنف هذا الكتاب الحبيب أحمد بن زيد بن علي الحبشي أن الله ينفعنا ببركاته وأسراره وأنوار وعلومه ونفحاته في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع به وبعلومه wabibarakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Terakhir kita pembahasan yang mana nih? Ada yang ingat enggak? Masih pada lupa nih. Harusnya sebelum ngaji dicek dulu, wah ngaji jadwal Habib Syafiq nih. Dilihat YouTube-nya dah. Kemarin sampai mana nih? Ya. Nah, Anda ingetin lagi deh. Dibuka halaman 4. Bisa dilihat halaman 4. Terakhir wa khalaqal khalqa wa amalahum sampai wa iradatihi. Gitu. Ya, sekarang bagian paragraf yang ketiga. Wa annahu ta'ala, ya. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hayyun. Allah itu maha hidup. Ya, ini bagian diantara daripada sifat Allah yang perlu kita imanin, perlu kita percayain. Bahwa Allah maha hidup. Yang mana hidupnya Allah tentu pasti beda sama kita. Kalau hidupnya Allah gak ada awalnya, gak ada ujungnya. Kalau kita hidupnya kita ketahuan awalnya, ada tanggal lahirnya, betul. Ada di sini yang tak punya tanggal lahir. Allah. Paling kesian orang tanggal lahirnya 29 Februari. 4 tahun sekali ulang tahunnya. Ya Allah. Wa annahu ta'ala hayyun, dan Allah Ta'ala maha hidup. Alimun, maha mengetahui. Allah punya sifat maha mengetahui. Muridun, maha memiliki kehendak. Ya, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, tindak tanduk kita, langkah kaki kita, niat kita semuanya itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadirun, maha kuasa. Mutakallimun, maha berbicara. Sami'un, maha mendengar. Basirun, maha melihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa. Dan Allah juga mengetahui segala tipu daya penglihatan. Ya, artinya yang kadang-kadang mata kita tertipu melihatnya kelihatannya apa, padahal apa. Tapi Allah maha mengetahui. Termasuk ibaratnya nih, kalau ada semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Umpama gitu.
mata kita belum tentu melihat, betul nggak? Ngaruh kunci aja kadang lupa. Ya. Tapi Allah, ya tentu Allah yang maha tahu, maha melihat hal-hal semacam itu. Allah pasti mampu melihatnya, gitu. Ya. Mengetahui segala tipu daya penglihatan, ya, dan apa-apa yang tersembunyi dalam sanubari, ya, apa-apa yang ada di dalam hati kita, Allah tahu. Kadang-kadang kita niat gak baik tanpa sadar, kita punya niat gak baik, ya, tapi Allah bisa melihat. Begitu. Makanya hati-hati, kita punya hati. Itu karena itu adalah salah satu bagian yang sangat vital yang Allah lihat, Allah pandang pertama kali sebelum yang lain. Gitu. Makanya dikatakan innamal a'malu binniyat. Semuanya segala sesuatu amal itu ya dinilai pertama tergantung niatnya, dan niat itu adanya di hati. Gitu. Ya, kalau niatnya baik, bisa jadi amal yang biasa aja karena niat baik jadi amal soleh. Berapa banyak amalan dunia, kata Nabi, berapa banyak amalan dunia gara-gara niat baik jadi bernilai amal akhirat. Berapa banyak amal akhirat karena niatnya buruk jadi bernilai seukuran dunia doang. Gitu. Dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam sanubari dan mengetahui segala rahasia dan lebih dari itu. Bagaimana coba tuh? Udah rahasia, lebih dari itu, lebih dari rahasia. Allah Maha mengetahui. Itu luar biasa. Nah, ilmunya Allah itu gak bisa kita gambarkan. Maha mengetahuinya Allah gak bisa digambarkan. Intinya semua selain Allah adalah makhluk Allah. Allah sebagai sang pencipta gak mungkin luput daripada salah satu makhluknya Allah yang padahal Allah sendiri yang ciptain. Benar gak? Banyak makhluk-makhluk Allah yang kita mungkin belum tahu, kita belum kenal. Banyak banget. Ya. Bahkan di luar dugaan kita masih banyak. Ya. Dan itu semua Allah Maha mengetahui. Ya. Termasuk yang kecil, yang paling kecil, ya. Kecil-kecil makhluk Allah yang kita tahu apa? Hah? Apa? Kuman, bakteri. Itu aja kita perlu lihatnya pakai apa tuh? Mikroskop. Ya, apa itu nama itulah. Ya. Di zoom ribuan kali lipat. Ya. Baru itu kelihatan tuh. Gak bisa pakai mata kita, gak bisa. Itulah terbatasnya penglihatan kita manusia. Berbeda dengan Maha melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak pakai begitu-begitu setiap ya, pergerakan Allah tahu. Dan mungkin, bukan berarti tidak mungkin, mungkin masih ada jutaan kali lipat yang harus kita zoom untuk bisa melihat makhluk-makhluk Allah yang lain. Bisa jadi. Kita nggak tahu kenapa. Ya karena kita nggak lihat. Apa yang kita nggak lihat bukan berarti nggak ada. Apa yang kita nggak pernah dengar bukan berarti nggak ada. Nggak tahu bukan berarti nggak ada. Masuk luar angkasa luar biasa. Ya. Luar angkasa luar biasa. Saya suka hobi dengan dengar teori-teori ilmiah. Ya. Dan saya pernah dapat ada kabar dari media sosial bahwasanya ini luar biasa. Ternyata betapa kita itu sangat kecil. Kita itu sangat kecil. Kita bisa lihat. Kita kalau mau dilihat dari ukuran dari atas nih, seseorang mau lihat satu kota, kita udah hilang belum wujud kita? Udah gak kelihatan tuh dari pandangan dari atas buat memandang satu kota. Kita udah gak kelihatan.
saking kecilnya, betul nggak? Dilihat lagi ternyata masih luas lagi hamparan alam semesta ini. Dari atas kota ada provinsi, provinsi ada negara, negara ada bumi, ya. Bumi ada jajaran planet yang tersusun namanya galaksi, ya, yang mana kita berada di galaksi namanya galaksi Bima Sakti. Ya, ini bicara ilmiahnya nih. Dan itu dahsyatnya lagi, ilmuwan menemukan bahwasannya di luar angkasa sana itu galaksi bukan cuma ada satu doang galaksi, kita bilang miliaran galaksi, ada miliaran galaksi. Maka nggak logis, nggak masuk akal kalau kita percaya sama satu sosok Tuhan yang Tuhannya ini tidak mempunyai sifat maha besar. Betul nggak? Wah, alamnya aja luar biasa luasnya, luar biasa besarnya. Kita aja udah baru di Lombok untuk seukuran kota udah hilang, tidak kelihatan kakinya. Betul nggak? Lah sekarang bumi punya jajaran planet di situ, termasuk bumi bersatu dalam satu galaksi namanya galaksi Bima Sakti. Sedangkan di alam semesta ada miliaran planet, miliaran galaksi, luar biasa. Ya, Masya Allah, betapa kecilnya kita. Nah, Masya Allah, luar biasa. Itulah diantara keagungan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, dan Dia yang Maha Tunggal, Maha Kuasa. Masya Allah, luar biasa. Itulah gambaran daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana sifat-sifat tersebut wajib kita imanin, wajib bagi kita untuk mengenal siapa Tuhan kita, siapa sosok yang kita sembah. Dikatakan di dalam kitab Zubat, Syekh Ibnu Ruslan mengatakan, awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang pertama wajib bagi setiap insan, setiap manusia, pertama kali wajib itu apa? Ma'rifatul ilah, kenal sama Tuhan. Ya, bistiqani, dengan penuh keyakinan. Jangan sampai kita betul-betul istilahnya Islam keturunan, tapi betul-betul kita kenal siapa sosok Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ulama mereka merangkum daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam sifat 20-nya atau yang tercantum di dalam kitab ini, kitab Ar-Risalatul Jami'ah, ya, itu hanya segelintir daripada sifat-sifat Allah yang lain. Ya, yang mana kenapa kita diajarin sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penambah keyakinan kita. Ya, tadi dikatakan wajib mengenal Tuhan dengan yakin. Kita mau menyembah Tuhan, ya, kita mencari mengenal Tuhan. Itu buat apa? Kita mencari Tuhan, mengenal Tuhan supaya apa? Supaya kalau kita udah tahu mana Tuhan yang benar, untuk kita menghamba sejadi-jadinya kepada Tuhan tersebut. Betul nggak? Maka jangan sampai kita pilih Tuhan yang salah. Betul nggak? Orang kita mau memperbudak diri kita, ya nggak? Memperbudak diri kita di hadapan Tuhan. Maka jangan sampai salah. Mau nggak kita menghinakan diri kita, memperbudak diri kita, jadi jongos orang yang salah? Mau, orang nggak bakal dapat gaji, nggak bakal dapat balasan, nggak dapat ganjaran. Maka penting kita kenal Tuhan kita diajarin ini loh kisi-kisi yang cocok, yang pantas kita sebut Tuhan, punya sifat demikian, seperti ini. Ya. Maka serasi, ya, kita di agama Islam diajarkan, ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cocok, ini sifat-sifat yang sangat pantas untuk kita jadikan Tuhan.
Satu aja tadi yang udah dijelasin tentang maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak logis kayaknya kalau punya Tuhan bersemayam di makhluknya sendiri. Benar gak? Pasti alam semesta yang sebegitu besarnya, ya, pasti yang menciptakan adalah sosok yang lebih besar lagi, ya, Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sebut sifatnya dengan Allah Akbar, Allah yang maha besar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti berikutnya kita akan berlanjut tentang keimanan kita yang akan kaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Bisa dijawab kita jawab, agak bisa dijawab biasa di PR-in. Ya. Silakan. Bagi jemaah yang mau bertanya, silakan. Ya, sambil mikir barangkali nanti ada yang nanya, ya. Jadi saya ngomongin terkait acara Maulid yang pertama, insya Allah tanggal 2 Desember minggu depan, malam minggu. Itu di rumah saya di Cisauk. Yang berkesempatan hadir silahkan. Saya lihat di grup sebetulnya barengan tuh ada tanggal 2 juga, ada Habib Cinda. Ya, terserah kalau mau hadir ke sana silahkan. Mau hadir silaturahmi ke Cisauk, ahlan wa sahlan. Insyaallah di sana yang ngisi ceramahnya guru kita yang mulia Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Lattaf sama Habib Nabil Al-Musawwa. Ya. Nah, itu yang pertama tanggal 2 Desember di Cisauk. Ya, insyaallah kalau berkesempatan hadir silakan hadir nih, Pak Bambang tahu rumah kita. Ya. Siang hari, Pak. Baik. Siang Malam minggu. Malam minggu ini nih. Ini sekarang malam Senin, nanti malam minggu. Ya, silahkan. Nanti yang mau ke sana silahkan, yang mau ke Cisauk boleh. Itu tanggal 2. Terus insya Allah juga tanggal 16 Desember malam minggu juga, 2 minggu dari di Cisauk. Ya, tanggal 16 Desember itu lokasinya di Manggarai, Jakarta Selatan. Nah, Pak Bambang alhamdulillah pernah juga hadir beliau beberapa kali. di bawah 2 kali, alhamdulillah beliau sudah sempat hadir di sana. Jamaah barangkali dia berkesempatan berniat untuk hadir, ahlan wa sahlan. Ya. Terus yang terakhir tanggal 23 Desember itu lokasinya di Rawang Karjaya, Ciater. Ya, yang berkesempatan hadir, ahlan wa sahlan. Itu tanggal 23 Desember malam minggu. Jadi acaranya malam minggu semua. Tanggal 2, 16 sama 23 gitu. Yang berniat hadir bisa koordinasi nanti di grup biar Anda juga tahu, jadi enak kita bisa kita sambut nanti. Ya. Barangkali udah ada yang terpikirkan, ada yang bertanyain? Udah ada? Ya, akan kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini membawa kemanfaatan, keberkahan buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari Al-Fakir. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa kepada guru kita yaitu Al-Mukarram Al-Habib Syafiq Al-Haddad. Mari kita tutup majlis ini. Sebelumnya kita baca Fatihah agar kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun keluarga kita yang ada di rumah. Semoga senantiasa segala ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bacaan doa majlisnya ada di grup saya kirim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Alhamdulillah ghafuri lil 'abdil ghururi wal fardi bil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala ma yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-alil kirami wa sabiqan nujumi bi qudwatil marami lil urbi wal ajami ya rabbana tarafna bi annana qtarafna wa innana ashrafna wa ala laza asrafna fatub alaina tauba taghsil kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi yasma fadlaw wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli na'za bi kulli suli bil mustafa rasuli na'za bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi idada tassisuhi walhamdulillahi bil baqi wa tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.